wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Teti Sumiati. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, jaga kesehatan ya, mengikuti protokol kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membahas mengenai materi hubungan dua lingkaran. Yang pertama, kedudukan dua lingkaran. Ada 4 kemungkinan kedudukan atau letak dua lingkaran, yaitu yang pertama, kedua lingkaran tidak berpotongan. Gambarnya seperti ini, ada 2 buah lingkaran, saya sengaja dibedakan, yang satu besar, yang satu kecil. Eh, di sini lingkaran ke-1 agak besar dengan jari-jarinya R1 dengan titik pusat L1. Kemudian lingkaran yang sebelah kanannya yaitu yang warna biru agak kecil dengan titik pusatnya L2 dengan jari-jari R2. Nah, pada lingkaran ke-1 ada sebuah titik A dan pada lingkaran kedua ada sebuah titik B. Nah, logikanya begini. Saya buat garis dari L1 sampai L2. Garis ini berarti kan panjang ya, termasuk jarak antara titik pusat L1 ke titik pusat L2. Jaraknya ini kalau dihitung berarti kan L1A ditambah AB ditambah BL2. Atau boleh juga R1 ditambah AB ditambah R2. Oleh karena itu bahwa D yaitu dikatakan D, L1 L2 ini adalah jarak titik pusat L1 dan L2. Jadi D ini adalah L1 L2 dan D ini katanya lebih dari R1 ditambah R2. Logikanya R1 ini adalah L1A, R2 ini adalah BL2. Berarti kelebihannya adalah panjang AB ini. Jadi panjang L1 sampai L2 atau jarak L1 sampai L2 atau jarak D ini adalah pasti lebih dari R1 tambah R2 karena R1 ditambah AB ditambah E2. Jadi kelebihannya adalah di AB ini. Karena kedua lingkaran ini mempunyai jarak, di luar lingkarannya ada jarak gitu. Inilah kelebihannya. Kemudian yang berikutnya, kalau ini penjelasan yang saya jelaskan tadi di lewat ya, penjelasan yang sudah dibicarakan. Kemudian yang kedua, kedua lingkaran bersinggungan di luar. Bersinggungan. Kita lihat dulu gambar yang nomor 1, dia tidak bersinggungan tapi tidak berpotongan. Jadi ada jarak antara lingkaran ke-1 dengan lingkaran kedua. Ada jarak di luar lingkaran ya. Nah, kalau yang posisi nomor 2 ini dia di luar lingkarannya itu tidak punya jarak karena dia berimpit, bersinggungan. Jadi bisa juga saya tarik garis singgungnya. Garis singgungnya saya namain garis G. Kemudian si garis G ini, si garis singgung ini dia berpotongan tegak lurus dengan garis D, yaitu L1 L2 yang merupakan jarak titik pusat lingkaran ke-1 dengan lingkaran kedua. Berpotongan saling tegak lurus, berpotongannya tegak lurus. Jadi sudut L1 ST itu sama dengan sudut TSL2, yaitu siku-siku 90 derajat. Berarti kalau begitu L1 ST ditambah TSL2 itu berarti 90 tambah 90 180. Jadi L1 L2 ini merupakan garis lurus dengan sudutnya 180 derajat. Nah, karena di sini tidak ada jarak, maksudnya jarak di luar lingkarannya, adanya adalah jarak L1 sampai L2-nya adalah hanya L1S ditambah SL2 gitu ya. Berarti R1 ditambah R2, nggak ada yang jarak yang di luar lingkarannya, tidak seperti yang nomor 1 tadi yang tidak berpotongan, dia ada jarak di luar gitu. Jadilah pemahamannya untuk jika kedua lingkaran bersinggungan di luar, jadi D-nya atau L1 L2-nya atau jarak titik pusat lingkaran ke-1 dengan lingkaran keduanya itu adalah sama dengan R1 ditambah R2. Kalau yang nomor pertama kita lihat lagi bahwa D lebih dari R1 ditambah R2. Lebih dari, panjangnya itu lebih dari. Kenapa? Kelebihannya ada di garis AB ini. Nah, kalau ini karena tidak ada yang di luar lingkarannya, jaraknya berarti hanya R1 ditambah R2. Nah, bukan lebih dari ya, atau kurang dari, bukan. Kemudian yang ketiga,
lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran lainnya. Nah, ini terbagi menjadi 3 macam. Suatu lingkaran di dalam lingkaran gitu loh. Di dalam lingkaran ada lingkaran. Yang pertama, kedua lingkaran bersinggungan di dalam. Seperti ini gambarnya, ini ada lingkaran besar yang warna pink dengan titik pusatnya L1 dan jari-jarinya R1. Ini dari sini sampai sini. Kemudian untuk lingkaran kecilnya warna kuning dengan titik pusatnya L2, jari-jarinya R2. Bersinggungan di sini ya. Ini contoh gambarnya bersinggungan di sini. Nah, berarti kalau bersinggungan dia tidak ada jarak ya di sini karena menyinggung. Nah, logikanya adalah katanya pada gambar menunjukkan L1 dan L2 bersinggungan di dalam sehingga jarak kedua titik pusatnya adalah selisih jari-jarinya. Jadi L1 L2 atau gini, jadi D sama dengan L1 L2 sama dengan R1 dikurangi R2. Kita lihat, kita pahami dari gambarnya ya. L1 L2 yang ini loh. Pendek ya, kecil karena dia ada di dalam lingkaran ini. Berarti logikanya nih panjang R1 sampai sini, berarti dikurangi yang R2 sampai sini. Jadi panjang L1 L2 ini atau jarak L1 L2 ini adalah jari-jari lingkaran ke-1 dikurangi jari-jari lingkaran kedua. Dari gambar terlihat bahwa R1 dikurangi R2 sama dengan L1 L2. Nah, pahami untuk yang nomor 3 bagian A di mana kedua lingkaran bersinggungan di dalam. Nah, sekarang yang berikutnya adalah masih lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran lainnya tapi tidak bersinggungan. Kalau ini kan bersinggungan. Kalau bersinggungan dia tidak ada jarak. Berikutnya yang seperti ini. Lingkaran kedua ada di dalam lingkaran ke-1. Gitu. Saya nulisnya gitu ya. Lingkaran kedua lingkaran ke-1 yang besar dengan titik pusat L1. Lingkaran kedua yang kecil yang kuning dengan titik pusat L2. L1 jari-jarinya ini R1 sampai luar sampai sini ya. R2 sampai sini. Nah, karena dia tidak bersinggungan, jadi terletak di dalam lingkaran 2 terletak di dalam lingkaran 1, tapi dia tidak bersinggungan berarti ada jarak. Jadi logikanya adalah bahwa D-nya itu akan kurang dari R1 dikurangi R2. Nah, kalau tadi kan R1 dikurangi R2 sama dengan ya, untuk yang tadi nomor A bahwa L1 L2 sama dengan R1 dikurangi R2. Kalau ini D-nya adalah akan kurang dari R1 dikurangi R2. Kok kurang dari? Kekurangannya mana? Nah, kekurangannya yang ini yang menjadi jarak nih karena tidak bersinggungan. Jadi R1 dikurangi R2 pasti akan kurang gitu. Akan kurang dari R1 dikurangi R2. Kekurangannya di sini gitu ya. Nah, kalau nempel sih kayak tadi R1 dikurangi R2. Karena nggak nempel berarti nilainya itu panjang itu akan kurang dari R1 dikurangi R2. Sekarang yang nomor C. Lingkaran L1 dan L2 sepusat. Artinya titik pusatnya sama atau berimpit. Ini lingkaran ke-1 yang besar warna pink dengan titik pusatnya L1. Kemudian ada warna kuning lingkaran yang kecilnya dengan titik pusatnya L2. Jari-jarinya R2. Yang lingkaran besar, yang lingkaran ke-1 jari-jarinya R1. Nah, karena titik pusatnya dia berimpit, sepusat, berarti kan tidak ada jarak antara L1 sampai L2 ini karena dia berimpit. 0 berarti. Jadi D-nya 0. D-nya 0 atau L1 L2-nya adalah 0 karena berimpit. Nah, seperti itu ya. Jadi dipahami. Jadi dia D-nya akan 0 jika lingkarannya itu sepusat. Artinya titik pusatnya sama atau berimpit. Nah, itulah yang mengenai lingkaran yang satu berada di dalam lingkaran lainnya. Itu yang ketiga. Posisi kedudukan yang keempat. Kedua lingkaran berpotongan seperti ini. Ini saya gambar ada lingkaran ke-1 warna pink besar. Ini lingkaran keduanya warna kuning yang kecil. Lingkaran ke-1-nya titik pusatnya di L1 dengan jari-jari R1. Lingkaran keduanya titik pusatnya L2 dengan jari-jari R2. Di sini saya buat garisnya L1 L2-nya, jaraknya ya, jarak lingkaran 1 ke lingkaran 2. Kemudian ada garis potong, karena berpotongan ada garis potong. Titik potongnya ini saya tulis titik A dan titik B diberi noktah warna merah. Nah, ini bukan garis singgung, saya namain garis G-nya ini bukan garis singgung, tapi garis potong. Garis potong lah atau garis sekutu gitu. Nah, dia berpotongan saling tegak lurus dengan D-nya, dengan L1 L2-nya.
dengan jarak titik pusat L1 ke L2-nya. Nah, sekarang kita pahami begini. Jika saya membuat sebuah garis ke sini melewati memotong lingkaran tapi tidak melalui titik pusat, ya. Membuat garis lurus, memotong lingkaran, pastinya memotong di 2 titik. Jika saya menggambar sebuah garis, dipahami jika saya membuat atau menggambar sebuah garis, tapi tidak melalui titik pusat lingkaran, tidak melalui titik pusat lingkaran, tapi di sini bisa di mana aja, terserah mau kemana arahnya, ya banyak, mau sebelah sini juga boleh, sebelah lingkaran sebelah sini juga boleh, tapi maksudnya tidak melalui titik pusat lingkaran. Maka si garis tersebut kan memotong di 2 titik. Nah, garis tersebut itu disebutnya tali busur. Tali busur lingkaran. Kalau kita menggambarnya melalui titik pusat lingkaran, itu disebutnya garis tengah atau biasa disebut diameter. Garis tengah lingkaran atau diameter, ya, yang biasa digunakan untuk membantu menghitung luas lingkaran, ya, gitu. Jadi namanya tali busur. Kalau begitu si garis G ini dia kan seperti ini, ya kan? Ini tali busur juga. Tali busur untuk lingkaran ke-1 dan juga tali busur untuk lingkaran kedua. Jadi si tali busur itu punya tali busur ini punya kedua lingkaran ini karena merupakan perpotongan. Karena ini merupakan tali busurnya perpotongan antara lingkaran ke-1 dan lingkaran kedua, maka bisa disebut juga tali busur sekutu. Sekutu itu ya karena berpotongan disebutnya sekutu istilahnya gitu, ya. Jadi di sini pada gambar terlihat pada lingkaran ke-1 dan lingkaran kedua berpotongan di titik A dan B, maka D itu jarak L1, jarak titik pusat lingkaran ke-1 ke lingkaran kedua atau L1 L2, maka si D ini panjangnya itu akan kurang dari R1 ditambah R2. Kita pahami dari gambarnya, R1 ini berarti jari-jari lingkaran ke-1 itu dari titik pusat sini sampai sini. Ya kan? Kemudian R2-nya ini adalah dari L2 sampai sini kan, jari-jari R2-nya. Logikanya adalah pasti akan kurang dari R1 ditambah 2. Ini R1 sampai sini ditambah R2. Kok kenapa kurang? Kekurangannya mana? Nah, ini yang menjadi kekurangannya adalah yang merupakan garis potongnya nih. Ini saya tidak harusnya dikasih titik di sini, misalnya C, ini D gitu, ya. C-nya merupakan titik yang ada pada lingkaran yang kuning, misalnya D-nya yang ada pada lingkaran yang besarnya, ya. Nah, si CD-nya ini yang di tengahnya ini yang kekurangannya itu. Jadi si jarak L1 L2 ini nilainya akan kurang dari R1 ditambah R2. Kekurangannya mana? Yang di sininya ini, yang garis perpotongannya. Atau boleh juga sama dengan D lebih dari R1 dikurangi R2. Bisa juga seperti itu pemahamannya, ya. Jadi AB ini merupakan tali busur sekutu dari kedua lingkaran. Seperti ini. Jadi sentral atau panjang L1 L2 itu maksudnya sentral L1 L2 maksudnya panjang L1 L2 membagi 2 tegak lurus tali busur AB, membagi 2 tegak lurus. Jadi ya, saya kasih tanda kotak maksudnya tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Garis G disebut juga garis kuasa, bukan garis singgung tapi garis kuasa, ya, gitu. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tali busurnya. Kita bahas tali busur sekutunya. Tadi ini tali busur sekutu ini adalah garis perpotongan kedua lingkaran. Nah, pada gambar garis AB adalah tali busur sekutu lingkaran ke-1 dan lingkaran kedua. Ini ada sebuah titik P di lingkaran yang pertama dan ada sebuah titik I di lingkaran kedua. Segaris dengan L1 L2 saya buat garisnya warna merah dan dia berpotongan tegak lurus dengan garis tali busur sekutu AB-nya. Jika lingkaran ke-1 diketahui seperti ini, E kuadrat ditambah Y kuadrat, ditambah 2X ditambah 2BY plus 2C sama dengan 0, persamaannya, ya. Kemudian lingkaran keduanya adalah persamaannya E kuadrat ditambah Y kuadrat plus 2PX plus 2QY plus 2R sama dengan 0. Maka persamaan tali busur sekutu AB bisa dihitung dengan lingkaran ke-1 dikurangi lingkaran kedua, karena dia merupakan garis perpotongan antara kedua lingkaran. Jadi L1
dikurangi L2 gitu cara menghitungnya. Ini lingkarannya kita hitung, disejajarkan penulisannya. Ini kalau dikurangi berarti habis ya, E kuadrat dikurangi E kuadrat, habis. Y kuadrat dikurangi Y kuadrat, 0. 2AX dikurangi 2PX. Ini tidak bisa langsung jadi habis 2 dikurangi 2-nya. Nggak bisa karena kan ini ada variabel A, P-nya. Kan tidak sama A dengan P. Jadi saya tulis karena angka 2-nya ada 2, kita boleh tulis 2 dalam kurung A min P, X. X-nya tulis 1 kali. Yang ini berarti 2 kurung B min Q, Y. Ditambah 2 kurung C min R sama dengan 0. Baru kita sederhanakan semua suku kita bagi 2. Kalau dibagi 2 jadilah A min PX plus B min QY plus C min R sama dengan 0. Ini adalah merupakan garis lurus karena variabel X, Y-nya kan berpangkat 1. Ya, jadilah ini rumus persamaan tali busur sekutu kedua lingkaran. Itu. Ini ditulis seperti ini rumusnya ya. Kemudian misalnya begini, saya kembali ke gambar ini. Jika ada sebuah lingkaran yang ketiga berarti. Ada sebuah lingkaran, bisa lingkarannya di sebelah kanan sini, bisa juga sebelah kiri. Nah, si lingkaran ini melalui titik potong atau ya titik potong kedua lingkaran. Ya, melalui titik potong kedua lingkaran, melalui titik A dan B, berarti gambarnya bisa lebih besar, bisa lebih besar. Kalau lebih kecil nggak mungkin karena kan AB-nya ini kan segini ya panjang. Atau di sebelah kirinya juga melalui AB. Nah, ini saya tidak menggambar lingkaran ketiganya ya. Pokoknya saya menyebut ada sebuah lingkaran yang mau dibuat lingkaran ketiga gitu. Nah, itu bisa dihitung dengan lingkaran ketiganya adalah lingkaran ke-1 ditambah P kali lingkaran ke-1 dikurangi lingkaran kedua sama dengan 0. Atau L1 ditambah P kali L1 dikurangi L2 sama dengan 0. P-nya adalah parameter atau ukuran panjang, nanti kita hitung. Kita lihat contohnya ya. Diketahui lingkaran ke-1-nya adalah ini L1 sama dengan E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X plus 6Y min 26 sama dengan 0. Ini lingkaran keduanya adalah tidak lengkap nih, E kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Y-nya nggak ada berarti Y-nya 0. Jadi ini lingkaran ke-1 dia lengkap titik pusatnya apa nanti kita lihat. Katanya tentukanlah persamaan lingkaran yang ketiga, berarti tentukanlah persamaan lingkaran yang ketiga yang melalui titik potong L1 dan L2. Titik potong itu yang merupakan garis tali busurnya kalau ditarik ya, serta melalui titik asal O yaitu 0,0. Nah, prediksinya gambarnya seperti ini. Tadi lingkaran satunya ini ini kan kalau titik pusatnya berarti kan min setengah kali A, berarti min setengah kali 2. Min 1 ya. Min setengah kali 6, min 3. Berarti titik pusatnya di min 1, min 3. Kalau ini kan min setengah kali min 4, berarti kan 2. Berarti kalau ini Y-nya 0, berarti di 2,0. Jadi L1 ini titik pusatnya di min 1, min 3. Di sini ada di kuadran ke-3. Lingkaran keduanya pusatnya di 2,0. Nah, ini berarti L1, L2 saya tarik garisnya, berarti ini saya tariknya sampai sini. Kalau L1, L2-nya sih di sini ya. Kemudian ada garis potongnya yaitu AB, ya kan? Atau tali busur sekutu atau garis potong kedua lingkarannya AB. Titik potong kedua lingkarannya adalah di titik A dan di titik B. Nah, seperti ini gambar prediksinya ya. Tadi sih pertanyaannya katanya tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong L1 dan L2 dan melalui titik asal 0,0. Jadi kalau gambarnya saya gambar ketiga aja tidak digambar melalui 0,0 di sini. Berarti tapi melalui titik potong AB berarti begini. Gambar berarti posisinya ada di sebelah kanan. Ya, agak besar di sebelah kanan. Nah, gitu. Kalau ke sebelah kiri nggak mungkin. Kalau ke sebelah kiri melalui AB nggak mungkin ininya 0,0-nya ada di dalam lingkaran berarti. Nah, kalau tadi kan melalui berarti ada pada lingkaran si 0,0 itu kalau melalui ada pada lingkaran jadi begitu. Jadi posisinya ada di kanan ya. Nah, itulah lingkaran ketiga yang mau kita cari gitu berdasarkan yang diketahui. Ya, caranya kita hitung L1 dikurangi L2. Kenapa sih menghitung itu dulu? Karena tadi rumusnya ini. Kita balik ke sini. Rumusnya ada
L1 dikurangi L2, ada ininya ya, kita hitung ini dulu. Nah, kalau udah ada nanti kita gabung ya. Nah, kita hitung L1 dikurangi L2-nya, kita sejajarkan penulisannya karena di sini untuk lingkaran kedua Y-nya kan tidak ada. Jadi disejarkan biar enak menghitungnya. Ini E kuadrat dikurangi E kuadrat berarti habis ya 0. Ini juga Y kuadrat dikurangi Y kuadrat habis. 2 dikurangi min 4 berarti 2 ditambah 4, 6X. 6Y dikurangi ini nggak ada, berarti tetap 6Y. Negatif 12 dikurangi min 12. Min kali min plus. Jadi min 26 ditambah 12. Atau 12 dikurangi 26, min 14. Jadi hasilnya 6X ditambah 6Y min 14 sama dengan 0. Kita sederhanakan dibagi 2 semua sukunya. Jadilah 6 bagi 2, 3. 14 dibagi 2, 7. Jadi 3X ditambah 3Y min 7 sama dengan 0. Jadi ini adalah garis AB-nya, garis potong sekutunya atau tali busur sekutu. Tali busur sekutunya adalah 3X ditambah 3Y min 7 sama dengan 0. Dan ini adalah hasil hitungan L1 dikurangi L2. Sekarang kita cari nilai parameter P-nya. Nah, L1-nya itu kan di rumusnya ini ya. L1-nya ditulis, yang ditulis L1-nya, kemudian P dalam kurung ini L1 dikurangi 2 yang hasil tadi hitungan yang merupakan tali busur ya. Panjang tali busur atau L1 dikurangi 2. Kemudian karena melalui katanya si lingkaran ketiga itu melalui titik 0,0, kita gantilah, kita substitusi titik 0,0 ke lingkaran ketiganya. Artinya X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 0. Ya, semua ganti 0 tuh, ganti 0 semuanya. Ini dihabiskan 0, 0, 0, 0, tinggal negatif 26. Kemudian di dalam juga ini 0, tinggal min 7, jadi P dikali min 7, min 7P. Jadi ini. Kemudian min 26-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi plus 26. Min 7P ini adalah min 7 kali P, jadi P-nya adalah 26 dibagi min 7. Atau P sama dengan negatif 26 per 7. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini nih. Kita kan mau menentukan persamaan lingkaran ketiga ya kan. P-nya diganti nih dengan negatif 26 per 7 ya. Diganti. Terus gimana? Sederhanakanlah semua suku kita kali dengan 7 ya. Jadi 7 kali E kuadrat, 7E kuadrat, 7 kali Y kuadrat, 7Y kuadrat, 7 kali 2X, 14X. 7 kali 6Y 42Y, 7 kali min 26 min 182, ya 7 kali min 26 ya min 26. Ya, ini kan bergabung jadi ke sini. Nah, udah, kemudian ini dikalikan ke dalam min 26 kali 3X min 78X, min 26 kali 3Y min 78Y, 78Y, min 26 kali min 7 plus 182. Kebetulan ini negatif 182, ini positif 182, coret aja habis 0 ya kan. Kita sederhanakan, ini tulis lagi, ini 14X digabung dengan min 78X jadi min 64X. Kemudian 42Y digabung dengan min 78Y jadi min 36Y. Selesai. Ini sudah sederhana, sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Jadi inilah lingkaran ketiga. Persamaan lingkaran ketiganya adalah 7X kuadrat ditambah 7Y kuadrat min 64X min 36Y sama dengan 0. Kalau misalnya mau digambar, nanti bisa dihitung titik pusatnya jari-jarinya apa, gambarnya sih prediksinya ada di sini ya, di sebelah kanan karena melalui titik 0,0, melalui A dan melalui B. Ini kelihatan sih bisa dibayangkan. Ya, bisa dibayangkan gini ya. Nah, kalau di kiri nggak mungkin karena kalau melalui titik potong AB, titik 0,0-nya ada di dalam lingkaran gitu. Kalau mau melalui titik 00, AB-nya nggak kepotong gitu. Jadi ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Sampai sini dulu, kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan lagi ke gurunya atau bisa dibuka lagi link videonya berulang-ulang. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.